Ini adalah buah jengkol ya. Kita setiap orang di Indonesia pasti tahu mengenai buah jengkol ini. Penggemarnya banyak ya, dari mulai kalangan masyarakat biasa sampai kalangan kelas menengah, mungkin menengah ke atas juga ada yang senang dengan em, masakan atau makanan jengkol ini. Nah, seperti ini buah jengkol yang sudah besar ya ini. Nah, kemudian biasanya ini dikonsumsi dalam bentuk yang udah ini, ada yang disemur biasanya berjengkol. Berjengkol, ada juga mungkin digoreng ya. Eee, saya kira masakannya macam-macam dengan jengkol yang besar ya. Dan ada juga nih jengkol muda. Kalau jengkol muda ini biasanya banyak getahnya. Karena jengkol ini baru diambil dari pohonnya, pohon jengkol. Jadi banyak getahnya dan, eee, pada buah jengkol yang muda begini, malah lebih banyak, eee, kandungan asam jengkolatnya. Di mana asam jengkolat itulah yang biasanya membuat penyakit ya. Asam jengkolat yang terkandung dalam jengkol, ini dapat mengganggu ginjal ya atau buah pinggang. Sehingga bisa timbul gangguan pada ginjal yang memakannya. Oleh karena asam jengkolatnya itu mengganggu atau merusak ginjal. Asam jengkolat ini bentuknya kristal ya. Asam jengkol, semakin banyak jengkol yang dimakan, akan semakin banyak pula asam jengkolat yang beredar dalam darahnya dan merusak ginjalnya, begitu. Nah, ini adalah struktur dari rumus kimia daripada asam jengkolat, di mana ada unsur sulfur, unsur hidroksida OH, HO, oksigen, dan NH2. Ya. Ini adalah struktur kimia dari asam jengkolat. Kemudian ini asam jengkolat itu biasanya akan mengganggu buah pinggang atau ginjal ya, itu ya, mengganggu ginjal. Jadi dianjurkan tidak terlalu banyak memakan jengkol, apalagi jengkol muda yang baru diambil dari pohonnya. Karena kandungan asam jengkolnya lebih tinggi daripada jengkol yang sudah besar yang ditanam di tanah. Nah, ini buah pinggang bisa diganggu atau ginjal oleh asam jengkolat. Bentuknya adalah kristal. Itu kristal asam jengkolat. Nah, ini yang penyakit keracunan jengkol atau keracunan asam jengkolat atau dalam bahasa Sunda disebutnya jengkolen. Gejalanya adalah ada muntah-muntah dan nyeri pinggang ya. Pipisnya juga sedikit-sedikit tapi sering dan nyeri. Biasanya pipisnya berdarah. Nah, ini keracunan jengkol. Keracunan jengkol disebabkan oleh asam jengkol. Tadi udah dijelaskan, jengkolic acid. Zat yang didapatkan pada urine penderita keracunan jengkol.
Jadi pasien dengan keracunan jengkol khas ya, urinenya adalah, bau jengkol dan dapat diisolasi dalam bentuk kristal yang khas. Asam jengkol ini adalah suatu asam amino yang mengandung sulfur. Seperti tadi dalam rumus bangunnya ada unsur sulfur, di bawah mikroskop tampak sebagai kristal berbentuk jarum. Yang bikin sakit pinggang. Kristalnya berbentuk jarum dengan ukuran panjang yang berbeda-beda. Dapat berkelompok membentuk berkas seperti sapu lidi atau rezet-rezet. Pada suhu badan yang normal, asam jengkol ini suka larut dalam air kencing, sehingga dapat menimbulkan iritasi dan kadang-kadang melukai ginjal. Sebaliknya, daya larutnya dapat diperbesar dalam suasana alkalis. Gejala dan tanda keracunan jengkol adalah mules, kemudian ada mual, kadang-kadang muntah. Tadi ada di gambarnya ya, muntah, penderitanya rasa nyeri dan pegal pada pinggang. Tadi penderitanya memegang pinggangnya. Kemudian kadang-kadang rasa nyeri pada suprapubis, yaitu nyeri pada daerah kantong kencing, ada nyeri waktu pipis, disuria, dan sering kencing. Ya. Pada keadaan lanjut dapat terjadi kencing darah, ya. Terus hematuria, benar-benar darah yang keluar. Urinnya sedikit atau bahkan tidak kencing sama sekali kalau ginjalnya sangat rusak. Wawancara makan jengkol sebelumnya dan bau jengkol pada napas, mulut, dan bau urin memudahkan penegakan diagnosa keracunan jengkol. Urin berwarna merah, ditemukan sel darah merah. Kemudian ada sel-sel saluran kencing yang rusak. Ya, ada sel-sel silinder dan kristal berbentuk jarum juga bisa dilihat di bawah mikroskop. Bila tidak tampak kristal-kristal dalam urin, maka dapat diusahakan dengan cara mengeringkan setetes urin di atas kaca objek dengan memanaskannya. Tas api, hati-hati. Kristal yang semula larut akan timbul kembali. Kemudian pengobatannya, kira kalau di antara saudara-saudara ada yang keracunan jengkol, sebaiknya adalah pergi ke UGD ya, pergi ke praktek dokter atau ke unit gawat darurat UGD. Biasanya pengobatan dilakukan, dasar pengobatannya adalah membersihkan ginjal dari kristal-kristal asam jengkol. Belum diketahui secara pasti perubahan yang dibuat asam jengkol ini terhadap kimia darah. Biasanya dilakukan infus bikarbonat natrikus 1,5% 500 cc akan memberikan perbaikan dan dapat diteruskan sampai kencingnya normal kembali, tidak nyeri, tidak berdarah. Jadi bikarbonat natrikus ini bersifat basa. Tentu saja ini adalah lawannya dari asam ya. Basa itu lawannya dari asam. Jadi asam jengkolat dilawan dengan anti asam yaitu basa, bikarbonat natrikus. Dapat pula diberikan larutan bikarbonat 7,5% 20 cc langsung ke pembuluh darah pelan-pelan. Atau tablet bikarbonat 4 kali 4 tablet. Saya kira mendingan pergi ke UGD atau ke dokter praktek. Jangan menentukan sendiri berdasarkan uraian ini ya. Saya pergi ke dokter, tapi di rumah sakit di UGD biasanya disuntikan bikarbonat natrikus 7,5% 20 cc ke dalam pembuluh darah. Ya, basa itu untuk nanti melawan asam jengkolat itu.
Dulu dikenal dengan nama dagang melon ya, bikarbonat natrikus. Kemudian, intake cairan yang cukup sangat penting. Jadi minum yang banyak untuk menjamin pipis yang lancar dan baik. Penyulit seperti alkalosis dan sebagainya jarang atau tidak terjadi selama pemberian dengan bikarbonat natrikus, jarang terjadi kelebihan massa pada darah. Saya kira itu mengenai keracunan jengkol ya. Kenapa saya utarakan di sini? Karena jengkol ini dikenal dari mulai masyarakat desa, masyarakat kelas bawah, menengah, sampai ke kelas atas juga ada yang menggemari masakan jengkol ini. Nggak penting ya penerangan mengenai keracunan jengkol ini. Saya anjurkan ya, saya pribadi kalau memakan jengkol, saya biasanya lebih sering makan jengkol yang dari pohon itu, yang baru dari pohon. Jengkol itu kemudian dimakan dengan sambal ya, biasanya sambal kemiri. Nah, kalau saya makan jengkol sekarang nggak terlalu banyak, paling 4 biji, 5 biji. Dan setiap setelah memakan jengkol, saya anjurkan untuk meminum larutan soda 1 botol. Ya. Misalnya makan jengkol 4 biji atau 5 biji, baik jengkol yang masih muda dari pohon maupun jengkol yang lebih besar, yang udah ditanam di dalam tanah itu, yang jengkol besar dalam bahasa Sunda disebutnya sepi ya. Jengkol yang besar itu sebaiknya setelah makan jengkol itu supaya untuk mencegah keracunan asam jengkolat adalah kita meminum air soda. Kenapa minum air soda? Jadi asam jengkolatnya nanti akan dilawan oleh basa, yaitu air soda itu mengandung bikarbonat natrikus ya. Air soda itu mengandung basa, melawan asam. Demikian uraian mengenai buah jengkol, keracunan jengkol, gejala-gejalanya, pengobatannya, dan pencegahannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.